dahulu di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, pembelajaran kita kali ini melalui video daring atau video YouTube ya. Nah, sebelum masuk ke pelajaran pada hari ini, Ibu akan buka terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran yang selanjutnya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum lanjut, Ibu mau tanya nih, kabar kalian gimana ya? Walaupun kita melalui video YouTube, Ibu harap kondisi kalian atau keadaan kalian itu selalu dalam keadaan sehat walafiat ya teman-teman. Oh ya anak-anak, Ibu cuma ingin mengingatkan ya, kalian jangan lupa menyiapkan buku catatan, LKPD dan juga alat tulis sebelum mengikuti pembelajaran pada hari ini, supaya nanti jika ada materi yang Ibu sampaikan dan menurut kalian penting itu bisa kalian catat di buku catatan kalian ya. Jadi kalian nanti bisa belajar sendiri lagi setelah video ini berakhir. Nah, ada yang tahu nggak sih guys, hari ini kita itu akan belajar tentang apa? Ya betul, hari ini kita akan belajar mengenai menulis cerita pendek. Nah, menulis cerita pendek itu nggak cuman menulis aja guys. Jadi di sini nanti kita akan belajar mengenai menulis cerita pendek bertema masalah sosial. Nah, sebelum masuk ke materi, Ibu akan menyampaikan capaian pembelajaran kita pada hari ini itu adalah peserta didik mampu memahami dan menghasilkan teks sastra berupa cerita pendek dengan memperhatikan unsur pembangun cerita, struktur teks, dan juga penggunaan bahasa yang efektif. Selain itu, peserta didik mampu mengembangkan ide dan pengalaman menjadi karya sastra yang kreatif, bermakna, dan relevan dengan kehidupan sosial di sekitarnya. Itu ya teman-teman capaian pembelajaran kita pada hari ini. Lalu sebelum itu, Ibu ingin bertanya kepada kalian, pernah nggak sih kalian itu melihat kejadian di sekitar kalian atau di lingkungan kalian itu yang membuat kalian tuh merasa kayak sedih, prihatin, atau ingin melakukan perubahan? Ya, pernah dong pasti ya kan, soalnya Ibu juga pernah. Nah, terus menurut kalian nih, apakah masalah sosial yang terjadi di lingkungan atau di sekitar kalian itu bisa dijadikan menjadi sebuah cerita yang menarik? Bisa kan? Nah, itu sesuai dengan pertanyaan saya tadi, kita akan membahas mengenai menulis cerpen bertema masalah sosial. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu peserta didik mampu memahami pengertian dan karakteristik cerita pendek. Lalu ada peserta didik mampu mengidentifikasi unsur intrinsik cerpen. Yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis masalah sosial sebagai sumber ide cerita. Dan yang terakhir, peserta didik mampu menulis cerpen bertema masalah sosial secara kreatif dengan memperhatikan struktur cerita dan penggunaan bahasa yang baik. Sebelum masuk ke materi pembelajaran kita hari ini, Ibu mau tanya nih, dari kalian semua ini ada yang tahu nggak sih pengertian cerpen itu apa? Cerita pendek atau cerpen adalah karya sastra berbentuk prosa fiksi yang menceritakan suatu peristiwa secara singkat dan berpusat pada satu konflik utama. Nah, cerpen ini biasanya dapat dibaca dalam sekali duduk karena jumlah kata dan juga alur ceritanya tidak terlalu panjang atau tidak terlalu rumit. Nah, di lain kata, cerpen juga bisa disebut sebagai karya sastra yang menyajikan cerita secara singkat dengan jumlah tokoh, latar, dan juga konflik yang terbatas sehingga cerita menjadi lebih fokus dan lebih padat. Jadi intinya lebih singkat dan ringkas gitu ya teman-teman. Nah, yang selanjutnya yaitu mengenai ciri-ciri dari cerpen. Nah, cerpen sendiri ini memiliki 6 ciri-ciri anak-anak. Yang pertama yaitu memiliki jumlah kata yang relatif singkat. Kenapa relatif singkat? Karena cerpen ini dia tidak terlalu panjang dan juga tidak terlalu pendek. Biasanya dapat dikatakan cerpen kalau dia memiliki minimal kata sebanyak 100 sampai 300 kata. Nah, yang kedua yaitu berfokus pada satu peristiwa atau konflik utama. Jadi dia di dalam cerpen ini cuma ada satu konflik atau hanya ada satu peristiwa. Tidak seperti novel. Kalau novel kan dia banyak peristiwa, banyak konflik gitu. Jadi ceritanya sangat panjang. Kalau cerpen dia hanya satu peristiwa atau hanya ada satu konflik. Nah, yang ketiga dia ada jumlah tokoh yang ditampilkan terbatas. Nah, karena dia cerita pendek ya, bukan novel, jadi otomatis pemain atau tokoh utamanya itu hanya ada sedikit. Biasanya di dalam cerpen itu hanya ada 2 sampai 5 tokoh utama. Paling banyak itu biasanya 3 guys, 3 atau 4 pemain utama. Nah, untuk ciri-ciri cerpen yang keempat yaitu alur cerita sederhana dan mudah dipahami. Karena dia ini cerita pendek, jadi alurnya itu dibuat sederhana dan mudah dipahami supaya orang yang membaca itu langsung paham, oh ini alurnya ke sini, dan dia tidak terlalu rumit. Nah, yang kelima ada mengandung amanat atau pesan untuk membaca. Biasanya cerpen ini dibuat untuk menyampaikan suatu pesan atau amanat kepada para pembaca. Nah, yang terakhir, ciri-ciri cerpen itu dia dapat dibaca dalam waktu yang relatif singkat. Nah, seperti pengertian cerpennya di awal tadi kan, cerpen dibaca sekali duduk. Maka dari itu, dia itu dibaca dalam waktu yang singkat, dapat dibaca dalam waktu yang relatif singkat. Karena dia hanya alurnya juga cuma sederhana, jadi bisa dibaca sekali duduk gitu ya teman-teman. Nah, masuk ke materi yang selanjutnya yaitu adalah unsur intrinsik cerpen. Unsur intrinsik cerpen sendiri ada 6. Yang pertama ada tema, yang kedua ada tokoh dan penokohan, yang ketiga ada alur, yang keempat ada latar, yang kelima ada konflik, dan yang keenam ada amanat. Nah, untuk tema sendiri itu dia adalah gagasan utama yang menjadi dasar pengembangan cerita. Jadi sebelum kita membuat cerpen atau membuat cerita pendek, kita harus menentukan tema terlebih dahulu, karena dari tema tersebut nanti baru bisa terbentuklah ide cerita.
Nah, yang kedua ada tokoh dan penokohan. Tokoh dan penokohan ini berbeda ya teman-teman. Kalau tokoh ini adalah pelaku utama atau tokoh utamanya, sedangkan penokohan itu gambaran sifat dari tokoh tersebut. Contohnya misal seperti, oh Radit ini pekerja keras dan baik hati. Berarti tokoh Radit ini dia sifat atau sikapnya itu pekerja keras dan juga baik hati. Ada juga nih tokoh Rina, dia baik hati dan suka menolong. Berarti tokoh Rina ini dia baik hati dan suka menolong sifatnya. Nah, yang ketiga ada alur. Alur ini merupakan rangkaian peristiwa yang membentuk jalannya cerita. Jadi kalau membaca cerpen harus ada alurnya guys. Masa nggak ada alurnya? Nanti nggak jadi dong ceritanya. Nah, lanjut untuk unsur intrinsik yang keempat ada latar. Nah, latar ini berisi dari keterangan tempat, keterangan waktu, dan juga keterangan suasana dalam cerita. Latar tempat itu seperti di sekolah, di rumah, di pasar, di warung, seperti itu. Nah, kalau untuk latar waktu bisa pada sore hari, malam hari, pagi hari, dini hari. Nah, itu latar waktu. Nah, untuk latar suasana sendiri itu menggambarkan suasana yang ada pada cerita tersebut. Mungkin dari suasana haru, suasana senang, suasana tegang, suasana takut, seperti itu ya teman-teman. Lalu untuk unsur intrinsik yang kelima ada konflik. Nah, ini dia inti dari cerita pendek yang kalian buat. Konflik itu permasalahan yang dialami tokoh dan menjadi penggerak cerita. Nah, ini dia itu menjadi inti dari permasalahan yang ada pada cerita tersebut. Nah, yang terakhir ada amanat. Biasanya amanat ini itu pesan yang ingin disampaikan oleh penulis atau pengarang kepada pembaca. Jadi kita sebagai pembaca bisa mengambil amanat atau pesan yang ada di dalam cerita tersebut. Nah, yang selanjutnya yaitu mengenai cerpen bertema masalah sosial. Masalah sosial merupakan permasalahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat dan dapat mengganggu kesejahteraan individu maupun kelompok. Nah, contoh masalah sosial yang bisa dijadikan tema dalam cerpen itu seperti perundungan atau bullying, terus kemiskinan, pengangguran, pencemaran lingkungan, kesenjangan sosial, anak putus sekolah, kenakalan remaja. Intinya yang menjadi masalah-masalah sosial dalam kehidupan masyarakat itu kebanyakan bisa diangkat menjadi tema cerpen. Tapi nggak semua ya teman-teman, ada beberapa yang tidak bisa. Nah, selanjutnya ada langkah-langkah bagaimana menulis cerpen bertema masalah sosial. Pasti kalian juga bertanya-tanya kan, langkah-langkah menulis cerpen bertema masalah sosial itu seperti apa sih, Bu? Ya kan? Nah, Ibu akan kasih tahu di sini ada 7 langkah menulis cerpen bertema masalah sosial. Yang pertama, kalian itu harus menentukan tema terlebih dahulu. Menentukan tema terlebih dahulu ini seperti apa? Jadi kalian pilih masalah sosial yang dekat dengan kehidupan sehari-hari kalian. Misal di lingkungan atau di sekitar tempat tinggal kalian itu ada masalah sosial seperti kemiskinan atau kesenjangan sosial atau perundungan, itu bisa kalian jadikan tema untuk menulis cerpen. Kan yang dekat dengan kehidupan kalian sehari-hari, atau mungkin kenakalan remaja, ya kan? Nah, yang kedua ada menentukan tokoh dan penokohan. Sebelum kalian melanjutkan untuk menulis cerpen, kalian harus menentukan tokoh dan juga penokohannya terlebih dahulu. Tokohnya siapa, serta kalian itu harus memberikan gambaran sifat tokohnya itu yang seperti apa. Jadi antara tokoh dan juga penokohan ini nanti jadi satu kesatuan. Nah, yang ketiga ada menentukan latar. Sebelum kalian menulis cerpen, tentukan dulu tempat, waktu, dan juga suasana yang mendukung cerita. Jadi nanti ceritanya itu bisa lebih greget gitu ya teman-teman, bisa lebih menarik perhatian yang membaca gitu. Nah, yang keempat ada menyusun alur cerita. Nah, susun peristiwa secara runtut mulai dari pengenalan, munculnya konflik, hingga penyelesaian masalah. Jadi kalian itu menyusun alurnya dari awal pengenalan, terus masuk konflik, terus munculnya konflik, lalu bagaimana konflik itu bisa selesai. Itu kalian harus menyusun runtut dari awal. Lalu untuk langkah yang kelima yaitu ada mengembangkan konflik. Nah, buat konflik yang menarik dan sesuai dengan tema masalah sosial yang kalian pilih. Jadi antara tema dan juga cara kalian mengembangkan konflik nanti bisa menjadi satu kesatuan dan bisa menarik gitu ya. Nah, yang keenam ada menulis cerpen. Nah, setelah kalian melakukan 5 langkah yang sebelumnya tadi, kalian kembangkan kerangka cerita itu tadi menjadi cerpen yang utuh dengan bahasa yang baik dan mudah dipahami oleh pembaca. Kalian juga harus memperhatikan penggunaan bahasanya ya teman-teman. Kalian pilih yang baik dan juga yang benar, serta yang baku. Tapi tidak baku juga nggak apa-apa sih, tapi yang baik ya, yang baik dan juga yang benar. Nah, yang terakhir yaitu melakukan revisi. Setelah kalian menyusun kerangka tadi dengan 5 langkah, terus kalian menulis cerpen dengan mengembangkan kerangka yang sudah kalian susun tadi, kalian melakukan revisi. Dengan cara apa? Periksa kembali isi cerita kalian, mulai dari ejaan, tanda baca, dan juga kesesuaian unsur intrinsik sebelum dikumpulkan ke guru kalian atau sebelum kalian menjadikan itu hasil akhir dari cerpen kalian. Seperti itu ya teman-teman. Jadi ada 7 langkah dalam menulis cerpen bertema masalah sosial. Nah, ini merupakan salah satu contoh cerpen dengan tema masalah sosial. Nah, dari contoh cerpen di atas, kalian bisa mengidentifikasikan unsur intrinsiknya ya, mulai dari tema, tokoh, alur, latar, konflik, dan amanat. Nah, setelah kalian mengidentifikasikan unsur intrinsik dari cerpen di atas, kalian bisa menentukan satu masalah sosial untuk kalian jadikan tema cerita pendek kalian. Nah, setelah kalian menentukan tema, Ibu harap kalian mengumpulkan ide-ide untuk mengembangkan tema tersebut. Itu bisa kalian dapatkan dari pengamatan di lingkungan sekitar kalian, atau mungkin dari pengalaman pribadi, atau dari informasi di berbagai sumber yang kalian dapat ya.
Nah, setelah sebelumnya kalian sudah mengidentifikasikan unsur intrinsik dari contoh cerpen dan juga sudah menentukan satu masalah sosial yang akan kalian jadikan tema untuk cerpen kalian, juga sudah mengumpulkan ide, kalian bisa menyusun kerangka cerpen yang memuat tema, tokoh, latar, alur, penyelesaian, dan juga amanat. Nah, setelah kalian menyusun kerangka tersebut, kalian bisa kembangkan kerangka tersebut menjadi cerita yang utuh dan runtut sesuai dengan materi langkah-langkah menulis cerpen bertema masalah sosial sudah saya jelaskan ya teman-teman. Setelah itu kalian dalam mengembangkan itu juga harus memperhatikan penggunaan bahasa yang baik dan benar sesuai dengan kaidah penggunaan atau penulisan cerpen. Nah, setelah itu kalian bisa menuliskan hasil cerpen kalian secara mandiri berdasarkan kerangka yang sudah kalian susun tadi. Nah, setelah sudah menuliskan hasil cerpen berdasarkan kerangka, kalian bisa memeriksa kembali apabila ada yang kurang. Jadi memeriksa kembali hasil tulisan kalian sebelum dikumpulkan. Nah, untuk pengumpulannya nanti bisa saya share ketentuannya di grup WhatsApp ya. Jadi kalian harus memperhatikan juga bagaimana ketentuan pengumpulan tugas cerpen ini ya teman-teman. Nah, karena materi sudah Ibu sampaikan mulai dari awal hingga akhir dan sudah selesai materinya. Tapi sebelum itu Ibu tetap mau tanya deh, kita itu tadi belajar mengenai apa aja sih teman-teman? Ya, kita belajar mengenai pengertian cerpen, terus ciri-ciri cerpen, lalu ada unsur intrinsik cerpen, cerpen bertema masalah sosial, dan juga langkah-langkah menulis cerpen bertema masalah sosial. Nah, untuk cerpen sendiri tadi itu apa sih Ibu mau tanya? Sesuai yang sudah Ibu jelaskan di awal. Ya, cerpen sendiri adalah karya sastra yang menyajikan cerita secara singkat dengan jumlah tokoh, latar, dan konflik yang terbatas sehingga cerita menjadi lebih fokus dan padat. Nah, untuk ciri-ciri cerpen sendiri tadi ada apa saja? Ayo. Ada 6, betul. Yang pertama ada memiliki jumlah kata yang relatif singkat. Terus yang kedua berfokus pada satu peristiwa dan atau konflik utama. Jumlah atau tokohnya terbatas. Yang keempat, alur cerita sederhana dan mudah dipahami. Yang kelima, ada mengandung amanat atau pesan untuk pembaca. Dan yang terakhir yaitu dapat dibaca dalam waktu yang relatif singkat. Betul. Nah, untuk unsur intrinsiknya sendiri ada berapa tadi teman-teman? Ada 6. Yang pertama ada tema, ada tokoh dan penokohan, ada alur, ada latar, ada konflik, dan juga ada amanat. Jadi ada 6 ya teman-teman. Nah, untuk tema dari cerpen sendiri, kalau misalnya diangkat dari masalah sosial tuh ada apa aja sih tadi? Ada perundungan, ada kemiskinan, ada pencemaran lingkungan, dan juga ada kesenjangan sosial. Nah, untuk langkah-langkahnya sendiri tadi ada 7, betul. Yang pertama ada menentukan tema, terus yang kedua ada menentukan tokoh dan penokohan, yang ketiga ada menentukan latar, yang keempat ada menyusun alur cerita, dan yang kelima ada mengembangkan konflik, yang keenam menulis cerpen, dan yang terakhir yaitu melakukan revisi. Nah, kesimpulan pada pembelajaran kita hari ini di materi menulis cerpen bertema masalah sosial yaitu cerpen merupakan karya sastra berbentuk prosa yang memiliki unsur intrinsik berupa tema, tokoh, latar, alur, konflik, dan juga amanat. Salah satu tema yang dapat diangkat dalam penulisan cerpen adalah masalah sosial. Nah, dengan menulis cerpen bertema masalah sosial, diharapkan peserta didik ini dapat menyalurkan kreativitas sekaligus menumbuhkan kepedulian terhadap berbagai permasalahan yang terjadi di lingkungan sekitar. Nah, sebelum itu Ibu mau tanya, ada hal baru nggak sih yang kalian pelajari pada pembelajaran hari ini? Ada dong ya pasti, karena menulis cerpen dengan tema masalah sosial ini kan masih sangat jarang atau kemungkinan ada tapi nggak banyak yang membuat ya. Karena kan kebanyakan kalau bikin cerpen tuh kalau nggak temanya itu persahabatan, terus percintaan, gitu-gitu ya. Jadi kayak kalau misal ada menulis cerpen dengan tema masalah sosial ini sangat menarik dan juga merupakan hal baru. Nah, sebelum Ibu tutup pembelajaran pada hari ini, Ibu akan memberikan kalian tugas, yakni menyempurnakan dan juga menyelesaikan cerpen yang sudah dibuat berdasarkan kerangka cerpen. Tadi kan kalian sudah Ibu suruh menyusun kerangka cerpen kan? Nah, kalian dari kerangka cerpen tersebut kembangkan, sempurnakan, dan juga selesaikan menjadi cerpen yang utuh dan runtut, sehingga nanti kalian bisa kumpulkan. Ibu juga mau ucapin terima kasih buat kalian atas partisipasinya yang sudah menyaksikan dan juga mendengarkan video pembelajaran hari ini mulai dari awal hingga akhir, dan juga mengerjakan tugas secara mandiri dan bertanggung jawab. Selain itu, Ibu juga ingin mengingatkan kalian untuk tetap semangat belajar dan juga berkarya ya. Baik, karena sudah di penghujung pembelajaran, Ibu tutup pembelajaran pada hari ini. Mohon maaf bila Ibu ada salah kata atau perbuatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.